Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat kesehatan, kesempatan, dan nikmat-nikmat lain yang Allah berikan kepada kita. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita tidak melanjutkan membaca Bulughul Maram karena permintaan dari panitia untuk membaca sedikit tentang masalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah Ramadan, berkaitan dengan masalah puasa Ramadan. Dan alhamdulillah ya, sebentar lagi kita akan kedatangan tamu, tamu ini sangat diharapkan oleh setiap muslim. Tamu yang sangat agung dan sangat diharapkan oleh setiap muslim untuk bisa berjumpa dengan tamu tersebut. Ini dan ini setiap tahunnya. Setelah kita 1 tahun ya sibuk dengan urusan-urusan keduniaan kita, urusan-urusan yang lain, maka sebentar lagi kita akan datang sebuah bulan yang di bulan itu kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyibukkan diri dengan bacaan Al-Quran, dengan ibadah. Siangnya digunakan untuk berpuasa, malamnya digunakan untuk sholat tarawih dan ibadah-ibadah yang lainnya, hingga siang dan malam itu sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebuah bulan yang luar biasa. Dan bulan Ramadan ini merupakan bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Itu adalah bulan Al-Qur'an. Maka jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ya, gunakan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Dan untuk bulan Ramadan gunakan untuk membaca, jangan digunakan untuk menghafal. Ya, jangan digunakan untuk menghafal Al-Quran, tapi untuk membaca Al-Quran. Semakin banyak membaca, maka itu akan semakin bagus. Adapun menghafal Al-Quran itu bisa kita lakukan di bulan-bulan lain, di luar bulan Ramadan. Adapun Ramadan, usahakan untuk membaca sebanyak-banyaknya, membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Karena Al-Quran, bulan Ramadan adalah bulan Quran. Kaum muslimin rahimakumullah. Dan keutamaan bulan Ramadan itu sangat banyak sekali keutamaannya. Ya, di antara keutamaan Ramadan, Rasulullah SAW beliau menyebutkan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin. Jika telah datang bulan Ramadan, datangnya Ramadan itu dengan terlihatnya hilal. Malam 1 Ramadan itu sudah mulai masuk bulan Ramadan. Jika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maka pintu-pintu surga akan dibuka.
wa ghuliqat abwabun nar, dan pintu neraka akan ditutup, akan dikunci. Wa sulsilati syayatin, dan syaitan-syaitan akan dibelenggu. Artinya bahwa jalan-jalan untuk mendapatkan kebaikan itu sangat banyak sekali. Jalan untuk mendapatkan kebaikan, untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sangat luar biasa pada bulan Ramadan. Kenapa? Ya karena sebab-sebab yang bisa melalaikan itu akan dijauhkan dari seorang muslim. Karena syaitan yang biasanya mengajak kita untuk berbuat yang tidak baik dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan bulan yang istimewa bagi kaum muslimin. Maka manfaatkan bulan yang istimewa itu dengan semestinya. Kaum muslimin rahimakumullah, dan seandainya tidak ada keutamaan bulan Ramadan selain keutamaan ini, maka itu sudah sangat cukup. Itu sudah sangat cukup. Karena itu yang kita harapkan tentunya. Semua orang tentunya kepengin bisa dimudahkan untuk meraih surga. Semua orang kepengin agar dimudahkan untuk menghindar dari ancaman neraka, dan semua orang kepengin lepas dari gangguan-gangguan syaitan. Itu semuanya akan berharap seperti itu. Sehingga kalau hanya ini keutamaan bulan Ramadan itu sudah sangat cukup. Dan ternyata tidak. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan itu sebagai bulan ampunan. Allah menjadikan Ramadan sebagai bulan ampunan untuk kaum muslimin. Kata Rasulullah SAW, wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza tunibatil kabair. As-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ah wa Ramadan ila Ramadan. Salat 5 waktu dari satu salat ke salat berikutnya. Kemudian wal jum'ah ila jum'ah, dan Jumat sampai Jumat berikutnya. Demikian pula wa Ramadan ila Ramadan, dari satu bulan Ramadan ke bulan Ramadan yang berikutnya. Ini mukaffiratun lima bainahunna, akan menjadi penghapus dosa yang ada di antara dua waktu ini. Ya, dalam waktu dosa yang dilakukan selama 1 tahun itu akan terhapus dengan Ramadan. Ramadan itu bulan ampunan, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena semuanya kita itu butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini orang-orang yang banyak berbuat salah, banyak berbuat dosa, maka kita butuh untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan merupakan kesempatan yang luar biasa untuk bisa meraih keutamaan tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, kata Rasulullah, mukaffiratun lima bainahunna idza istunibatil kabair, menghapuskan dosa yang di antara bulan-bulan ini, waktu-waktu ini, jika dia meninggalkan dosa-dosa besar. Jika meninggalkan dosa besar, artinya bahwa yang terhapus, dosa-dosa yang bisa dihapus dengan amalan-amalan ibadah, amalan kebaikan di bulan Ramadan adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Adapun dosa-dosa besar, maka itu dihapus dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dihapus dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan meskipun pula puasa Ramadan, demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya, salat wajib misalnya, kemudian juga salat Jumat, itu menghapuskan dosa-dosa kecil, meskipun kelihatannya hanya dosa kecil, tapi jangan dianggap kecil. Kenapa? Karena kecil kalau banyak jadi apa? Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, gitu ya. Ya kalian cuma segegem kan gitu ya, segegem lagi, kecil cuma segegem kan gitu ya, cuma satu genggam kecil taruh. Hari ini satu genggam lagi, besok satu genggam lagi, terus lama-lama kan gitu ya, lama-lama jadi banyak. Jadi jangan anggap ya dosa kita itu kecil tapi sedikit, jangan dilihat sedikit seperti itu. Meskipun kecil tapi ya kalau jumlahnya banyak tetap akan sangat merepotkan kita. Kan begitu ya, merepotkan. Ya kita gambarkan kalau misalnya dosa besar itu seperti batu di depan rumah kita nggak bisa kemana-mana kan gitu ya, nggak bisa keluar. Nah demikian pula kalau dosa kecil ditumpuk-tumpuk, ya pasir itu kecil, tapi kalau ditumpuk depan rumah kita jumlah 1 truk misalnya, dituang di depan pintu kita, di situ, ya sama saja merepotkan kita. Ya kita tidak bisa membuka pintu rumah kita karena banyaknya
pasir-pasir yang ada di depan pintu rumah kita. Maka sama dengan dosa-dosa kita, meskipun kecil, tapi kalau banyak tetap akan membuat hati kita itu tertutup, tidak bisa dibuka. Maka butuh untuk berusaha keras untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan itu termasuk salah satu bulan di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan untuk kaum muslimin. Kaum muslimin rahimakumullah, itu bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan itu bulan ampunan. Allah akan memberikan ampunan kepada para hamba-hambanya pada bulan Ramadan tersebut. Di samping juga di bulan Ramadan ada satu malam yang namanya malam Lailatul Qadar, dan itu juga merupakan sebuah keutamaan yang sangat luar biasa. Ini hanya berlaku setahun sekali, satu malam saja. Dan pada malam tersebut Allah Subhanahu wa taala akan memberikan takdir-takdir untuk kaum muslimin, untuk manusia, akan menetapkan takdir untuk manusia pada malam tersebut. Dan keutamaan malam Lailatul Qadar itu apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan dengan ibadah selama berapa? 1000 bulan. Lebih utama, lebih baik dibandingkan dengan ibadah selama 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? 1000 bagi 12 berapa? Berapa? 83 tahun. Ini yang paling sepuh umurnya berapa? Yang paling sepuh di sini umurnya berapa? Sudah sampai 83? Belum ya? Artinya itu keutamaan beribadah satu malam itu keutamanya seperti orang yang beribadah selama 83 tahun. Terlalu ibadah terus tidak berhenti selama 83 tahun. Berarti luar biasa. Ya, luar biasa. Itu sebuah keutamaan luar biasa. Kenapa umat Islam diberi keutamaan Lailatul Qadar? Karena ini tanda sayangnya Allah kepada umat Islam. Karena umat Islam umurnya pendek-pendek, ya, antara 60 sampai 70 rata-rata. Ya, rata-rata dari 60 sampai 70 tahun. Ada yang lebih tapi jumlahnya tidak banyak. Atau ada yang meninggalnya sebelum itu juga tidak banyak. Tapi rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Itu rata-rata umur umat Islam seperti itu. Maka kalau umat Islam dibandingkan dengan umat-umat lain, umat Islam nggak ada apa-apanya. Ya, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan umat-umat sebelum Islam. Umat Islam yang hanya umurnya di 60 atau 70 tahun, ya, 60 atau 70 tahun, itu sebenarnya umur itu tidak kita gunakan semuanya untuk ibadah. Tidak semua umur kita gunakan untuk ibadah. Dan itu kita tahu seperti itu ya. Kita sendiri yang tahu. Masing-masing orang tahu keadaan dirinya. Nah, sekarang kita masuk usia balik. Balik umurnya berapa? 15 lah ya. 15 tahun. Ada yang kurang, ada yang lebih. Tapi rata-rata 15 tahun. Kalau sudah masuk 15 tahun sudah dipastikan sudah balik. Itu 15 tahun. Berarti sebelum 15 tahun kan bawang kontong ya. Sebelum 15 tahun itu bawang kontong. Bawang kontong itu tahu ya? Ya, bawang kontong itu ikut tapi kayak nggak teranggapkan gitu ya, tidak teranggap. Nah, seperti itu. Apa namanya? Ya, kalau mainan, anak-anak mainan ada satu yang cuma ikut-ikut tok, namanya apa? Anak bawang. Nah, ya kayak gitu. Anak bawang. Jadi ya kita dari umur 0, umur 1 hari itu sampai dengan umur 15 tahun itu masih anak bawang, artinya belum balik, ya, belum balik. Kemudian berarti umur kita sudah terkurangi 15 tahun. Dari 60 tahun dikurangi 15 jadi berapa? 45 kan gitu ya. 45 tahun. 1 hari kita itu tidurnya itu 8 jam. 8 jam kan berarti sepertiga hari kan gitu ya. Sehari kan 24 jam. 24 jam dikurangi 8 jam untuk tidur. Berarti tinggal
kan begitu ya. Dikurangi lagi 15 jam, 15 lagi, karena dari 45 sepertiganya adalah 15 tahun. 15 tahun kita untuk tidur, kita gunakan waktu 15 tahun untuk tidur. Yang melek itu berapa? 30. Yang melek itu 30 tahun. Nah, itu kita gunakan untuk ibadah apa tidak? Dari 30 tahun itu kita gunakan untuk ibadah berapa tahun? Ya. Kan lebih banyak untuk sendaguro, main-main, kan begitu ya. Kan begitu. Itu kita ya, sholat imamnya agak panjang sedikit aja udah sip banget, kan gitu ya. Itu kita, itu kondisi kita seperti itu. Artinya kalau kita ya, dengan umur kita yang sudah umurnya pendek, waktu tidurnya sepertiga umur kita gunakan untuk tidur, begitu ya. Sepertiga umur kita gunakan untuk tidur. Sisanya yang 2/3 umur kita itu kita gunakan untuk hal-hal yang kadang-kadang kurang bermanfaat. Itu keadaan kita seperti itu. Maka kalau kita dibandingkan dengan umat-umat sebelum kita, Nabi Nuh misalnya, umatnya Nabi Nuh umurnya berapa tahun? 1000 tahun. Nabi Nuh itu dakwah itu 1950 tahun. Dakwahnya 950 tahun. Itu beliau sudah jadi nabi. Dakwahnya itu 950 tahun. Kira-kira jadi nabi umurnya berapa? Kan gitu ya, berarti kan sudah dewasa. Diutus jadi nabi sudah dewasa. Kemudian 950 tahun setelah itu Allah menurunkan adab untuk kaumnya Nabi Nuh. Berarti setelah itu kan hancur semua nih. Semuanya binasa kaumnya Nabi Nuh kecuali yang ikut di dalam perahu. Nah, kemudian Nabi Nuh setelah itu beliau mendarat di bukit di Gunung Jud. Setelah itu apa langsung meninggal apa tidak? Tidak, masih ada tambahan umur lagi. Ada yang mengatakan umurnya sampai 1500 tahun. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Nah, kalau kita bandingkan itu gimana? Kita yang cuma 60 tahun saja tidak kita maksimalkan. Kemudian Nabi Nuh umurnya 1500 tahun. Pahalanya kan nggak bisa dibandingkan ya. Nggak bisa dibandingkan sama sekali. Maka Allah memberikan kesempatan kepada umat Islam untuk mengejar ketertinggalan tersebut dengan memberikan malam Lailatul Qadar. Ya, kalau kita dapat keutamaan tersebut satu malam dalam satu tahun itu, satu malam Qadar. Kalau tahun sekarang berarti dapat kira-kira 83 tahun ibadah, kan gitu ya. Sudah lumayan. Untuk ngejar keutamaan Nabi Nuh sampai dengan umur Nabi Nuh kira-kira harus dapat berapa kali? Kalau satu kali 83 tahun. Kalau untuk mencapai sampai 1000 tahun kira-kira butuh berapa tahun untuk bisa mengejar? Kan 10 tahun lebih ya. Berapa? 12 kali. 12 kali baru 1000 tahun ya. 1000 tahun. Itu berarti 12 kali itu kita harus terus semangat untuk meraih malam Lailatul Qadar. Lah kita sudah nyicil berapa? Kita sudah nyicil berapa untuk untuk mendapatkan keutamaan itu? Tahun-tahun kemarin diramaikan atau tidak Lailatul Qadarnya, dihidupkan atau tidak malam tersebut? Itu ya. Jadi itu kalau kita mau hitung-hitungan angka seperti itu. Jadi kita sangat jauh sekali, maka Allah memberikan kenikmatan kepada umat Islam. Dan itu hanya terjadi pada bulan Ramadan. Hanya pada bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah. Dan Ramadan ini bulan yang kita tahu di situ umat Islam diwajibkan untuk berpuasa. Ya, diwajibkan bagi kaum muslimin untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Puasa, apa itu puasa? Puasa, jadi siangnya puasa, malamnya untuk ada syariat sholat tarawih, kan gitu ya. Siangnya puasa, malamnya sholat tarawih, ini ibadah. Dan puasa artinya menahan diri. Asalnya secara bahasa puasa atau siam adalah imsak, menahan diri. Al-imsak anisyai, menahan diri dari sesuatu, Sehingga ketika
Maryam alaihi salatu wassalam atau radhiyallahu anha, Maryam melahirkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian orang-orang mereka bertanya, kenapa wahai utuh Harun, kenapa engkau tidak pernah, kamu dan masih gadis, tidak pernah tidak pernah punya suami, kok tahu-tahu punya anak? Maka Maryam mengatakan, inni nadartu lirrahmani sauma, aku bernadar kepada Allah untuk berpuasa. Maksudnya tidak berpuasa di situ, maksudnya tidak ngomong, tidak menjawab. Saya tidak akan menjawab. Saya sudah bernadar untuk tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Tanyakan langsung kepada yang saya gendong, yaitu Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nah, mereka mengatakan apa? Bagaimana kami bertanya kepada bayi yang masih digendong, yang masih merah, kan begitu ya, masih merah, masih digendong. Maka kemudian Allah memberikan karamah pada saat itu, bayi Nabi Isa alaihissalatu wassalam bisa berbicara. Tapi intinya di sini bahwa Maryam radhiyallahu anha ketika ditanya, beliau mengatakan, saya bernadar untuk berpuasa. Maksudnya puasa di situ adalah untuk menahan diri dari berbicara, tidak berbicara. Itu arti puasa secara bahasa, menahan. Adapun secara istilah, puasa secara istilah adalah al-imsak anil akli wasyurbi wa wad'in nisa naharan. Idza kana tariku dzalika yuridu bihi wajha Allah wa yanwihi. Hada makna siyam fi syari'ah inda jami' ulama'il ummah. Ini kata Ibn Abdul Bar, beliau mengatakan adapun puasa fi syari'ah dalam syariat, fa ma'nahu al-imsak 'anil akli wasyurbi. Maknanya adalah menahan diri dari makan dan minum, menahan diri dari makan, minum, kemudian berhubungan suami istri di siang hari. Jika dia meninggalkan itu semuanya karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan meniatkan untuknya. Kata beliau, ini makna puasa dalam syariat menurut seluruh para ulama. Ya, puasa menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri di siang hari. Jika tujuan meninggalkan itu semuanya adalah karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala dan niatkan untuk itu. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, dan puasa ini ya sama dengan ibadah-ibadah yang lainnya, memiliki hikmah-hikmah yang banyak. Ada hikmahnya, ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya, ada pembatal-pembatalnya. Itu puasa. Dan puasa memiliki hikmah-hikmah yang banyak, faidah yang banyak. Faidah dari puasa, di antara faidah-faidah puasa adalah bahwa puasa ini merupakan rahasia antara Allah dengan hambanya. Ya, rahasia antara puasa adalah sebuah ibadah yang merupakan rahasia antara Allah dengan hambanya. Seperti itu, hanya antara Allah dengan hamba ini saja. Dan di situ ada seorang yang melakukan puasa, dia akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menumbuhkan sifat tersebut, menumbuhkan sifat merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seorang dia puasa, dia akan meninggalkan hal-hal yang diharamkan yang akan membatalkan puasanya itu. Dia meninggalkan makan, meskipun tidak ada orang, dia tidak akan makan. Kenapa? Karena dia tahu Allah itu Maha melihat. Dia tidak akan makan, tidak akan minum, tidak akan membatalkan puasa meskipun tidak ada yang melihat. Dan puasa itu merupakan sebuah ibadah yang berbeda dengan ibadah lain. Puasa adalah satu-satunya ibadah yang tidak dimasuki penyakit riya. Ini puasa tidak dimasuki penyakit riya. Beda dengan sholat. Orang kalau sholat kelihatan orang, sholatnya dilama-lamain, kan gitu ya? Sholatnya dilama-lamain atau bacaannya diperbagus. Itu riya di situ, karena dia melakukan itu semuanya karena
dilihat orang, itu riya. Tapi puasa tidak. Puasa itu adalah ibadah yang tidak dimasuki riya padanya. Dan ini antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, faedah kedua di antara faedahnya adalah bahwa puasa ini bisa membiasakan seorang untuk membiasakan umat untuk adil, ada unsur kesamaan, sama-sama merasakan ketidakenakan, sama-sama merasakan lapar, yang kaya lapar, yang miskin juga merasakan lapar. Itu diantara faedah puasa, sehingga yang seperti ini akan menumbuhkan sifat rahmah kepada sesama. Ternyata nggak enak lapar itu ya, ternyata lapar itu tidak enak, maka dia akan berpikir, oh ya, kasihan mereka kelaparan, sering kelaparan, bantulah. Seperti itu akan menumbuhkan sifat yang seperti itu, menumbuhkan sifat rahmah kepada sesama muslim. Kaum muslimin rahimakumullah. Juga di sini ada di antara faedah puasa itu akan melatih orang untuk membiasakan dirinya untuk bersabar. Ya, untuk bersabar ketika menghadapi sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang memberatkan dirinya. Namanya lapar, dia harus menahan lapar, itu sesuatu yang berat. Apalagi orang yang tidak terbiasa, itu akan merasa sangat berat. Tetapi dia akan terus berusaha untuk menahan diri meskipun sangat lapar. Seperti itu, sehingga akan biasakan orang untuk lebih bisa sabar, lebih kuat dalam memikul beban. Ini diantara faedah dari faedah puasa. Adapun keutamaan puasa, tadi faedahnya bisa untuk diri kita. Adapun keutamaan puasa yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara faedah puasa atau di antara keutamaan puasa adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah riwayat Muslim. Rasulullah mengatakan, asyamu junnatun, puasa itu adalah tameng. Puasa itu tameng yang akan menghalangi, melindungi seorang muslim dari kejelekan-kejelekan, dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Orang akan terlindung dengan dirinya akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan puasa tersebut. Maka Rasulullah mengatakan, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yauma idin wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un shaim. Jadi puasa adalah tameng yang akan melindungi seorang. Maka jika salah seorang dari kalian berpuasa, kalian jangan mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Juga jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dan kalau ada orang yang datang kepadamu kemudian dia ngajak berantem gitu ya, maka katakan pada dia, inni imru'un shaim, saya sedang puasa. Katakan pada dia, saya sedang puasa. Ini puasa. Jadi puasa akan melindungi seorang dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ini puasa. Kemudian Rasulullah SAW juga menyebutkan keutamaan yang lain dari keutamaan puasa. Rasulullah mengatakan, walladzi nafsi biyadihi la khulufu famis shaimi atyaba indallah min rihil miski. Kata Rasulullah, demi zat yang jiwaku di tangannya, demi Allah benar-benar bau mulut orang yang puasa itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan aroma minyak wangi misik. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makanannya, minumnya, syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wasiyamu li ana ajzi bih. Puasa itu milikku.
ana ajibih, dan aku yang akan memberikan balasan kepada dia langsung. Allah yang menentukan berapa jumlah balasan bagi orang-orang yang berpuasa. Beda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah yang lainnya sudah disebutkan bahwa yang namanya al-hasanah itu bi asyri amsalihha. Kebaikan itu dilipat gandakan jadi berapa? 10 kali lipat. Tapi untuk puasa tidak disebutkan. Karena besarnya pahala, Allah langsung yang akan menentukan dan tidak diberitakan berapa jumlah pahalanya. Ini langsung rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun juga ada keutamaan yang lainnya, bahwa orang-orang yang berpuasa itu dibuatkan atau dipersilahkan untuk masuk surga melalui pintu khusus. Namanya pintu apa? Rayyan, namanya pintu Rayyan. Rasulullah mengatakan inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah pintu yang disebut dengan nama pintu Rayyan. Dan yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah. Yang akan masuk melalui pintu itu adalah orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, dan tidak ada yang masuk melalui pintu tersebut selain mereka. Hanya orang-orang yang puasa, yang sering puasa yang akan masuk melalui pintu tersebut. Fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Maka ketika dikatakan mana orang-orang yang berpuasa, mereka berdiri, kemudian mereka masuk melalui pintu tersebut, dan kemudian setelah mereka semuanya masuk melalui pintu Rayyan tersebut, maka kemudian pintu tersebut pun ditutup kembali sehingga tidak ada lagi yang masuk setelah para orang-orang yang berpuasa tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, ini keutamaan puasa. Dan puasa sendiri hukumnya, puasa Ramadan ya, hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib dan bahkan termasuk rukun dari rukun Islam. Salah satu dari rukun Islam. Dan dalil tentang wajibnya puasa Ramadan maksudnya, itu ada dalam Al-Qur'an, ada dalam hadis, dan juga kesepakatan para ulama sepakat tentang hal tersebut. Di antara dalil dari Al-Qur'an itu dalil yang sering kita dengar dari para khatib, para penceramah, yaitu ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus asyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu ayat yang menunjukkan wajibnya puasa. Karena dikatakan di situ kutiba alaikum asyiyam, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Ini hukumnya wajib. Kemudian juga Allah mengatakan faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang mendapatkan bulan Ramadan falyasum, maka hendaknya dia berpuasa. Ini perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Adapun dalam hadis, ya, hadis tentang rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 rukunnya. Apa saja? Syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang kedua, wa iqami as-shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa. Yang kelima, haji bagi yang mampu. Itu rukun Islam. Rukun Islam yang 5. Nah, salah satunya adalah berpuasa. Salah satunya, dan ini rukun yang keempat adalah berpuasa. Itu menunjukkan wajibnya puasa tersebut. Dan sepakat para ulama tentang hal tersebut, tentang wajibnya puasa ini. Kaum muslimin rahimakumullah, dan untuk puasa, ya, ini dalil-dalil tadi ya, dalil dari Al-Qur'an, dari hadis,
juga juga secara akal puasa itu sesuatu yang wajib kalau secara akal, dalil akli namanya, itu juga termasuk sesuatu yang diwajibkan. Kenapa? Karena kalau kita berpikir sedikit bahwa puasa itu merupakan sebab yang bisa menyebabkan orang untuk menjadi orang yang bersyukur. Nah, karena dia merasakan lapar, akhirnya ketika dia punya nikmat dia akan merasa bersyukur. Ketika dia berbuka dia akan merasa sangat bergembira, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tentunya yang seperti ini ibadah yang bisa mengantarkan seorang menjadi orang yang bisa bersyukur. Tentunya itu sesuatu yang harus kerjakan oleh setiap muslim. Demikian pula puasa bisa mengantarkan orang menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan la'allakum tattaqun, semoga kalian jadi orang yang bertakwa. Nah, ini juga sama. Tentunya yang seperti ini harus dikerjakan oleh seorang muslim. Ini kalau secara akal. Juga yang namanya puasa itu bisa mengurangi syahwat, atau bahkan bisa mengurangi, menghilangkan mengurangi syahwat. Rasulullah ketika berpesan kepada para pemuda, ya ma'asyarus syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah maka menikahlah. Perintah Rasulullah, kalau sudah mampu maka menikahlah. Faman lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Siapa yang tidak mampu untuk berpuasa, tidak mampu untuk menikah, dia punya keinginan untuk menikah tapi tidak mampu, belum punya kemampuan untuk menikah, fa alaihi bisawm, maka hendaknya dia berpuasa. Kenapa? Fa innahu lahu wija. Karena puasa itu bisa mengurangi syahwatnya tersebut, bisa mengurangi syahwatnya. Jadi puasa itu bisa mengurangi syahwat. Maka tentunya kalau yang seperti kondisinya sesuatu amalan yang bisa membuat syahwat kita berkurang, sehingga tidak, khususnya para pemuda, tidak terlalu besar syahwatnya, maka tentunya yang seperti ini sesuatu yang penting untuk dikerjakan. Kaum muslimin rahimakumullah, ini puasa, dalil-dalil tentang puasa. Adapun rukun ibadah puasa, namanya ibadah tadi ada rukunnya, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, ada syarat syarat wajibnya, ada syarat sahnya, itu ada semuanya. Ada sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Adapun rukun puasa para ulama sepakat, ini yang disepakati para ulama. Ada rukun yang disepakati oleh para ulama, yaitu menahan diri dari semua yang bisa membatalkan. Itu rukunnya itu. Menahan diri dari semua yang bisa membatalkan, dari mulai terbit fajar sampai dengan tenggelamnya matahari. Sampai dengan tenggelamnya matahari. Itu rukunnya cuma itu. Itu rukun yang disepakati. Ada yang memberikan tambahan, ada. Seperti di madhab Syafi'i itu ada tambahan bahwa kalau menurut madhab Syafi'i ada tiga rukunnya. Yang pertama harus menahan diri dari pembatal-pembatal. Yang kedua niat termasuk rukun menurut mereka. Dan yang ketiganya adalah waktunya, terkait dengan waktu. Ini tiga rukun menurut madhab Syafi'i. Tapi wallahualam yang benarnya bahwa dua tambahan tersebut itu adalah syarat, niat dan juga waktu itu syarat syarat puasa, bukan rukun. Tapi yang jelas baik syarat maupun rukun sama-sama menentukan. Syarat dan rukun ketika tidak terpenuhi, sama ibadahnya tidak sah, batal ibadahnya. Ketika seorang dia puasa bukan pada waktunya, tidak sah puasanya, kan begitu ya? Bukan pada waktunya, tidak sah puasanya. Demikian pula ketika orang dia berpuasa tidak niat, sah apa tidak? Tidak sah puasanya. Sehingga hal ini semuanya sama-sama, baik syarat dianggap syarat ataupun rukun, niat dan waktu itu sesuatu yang sama-sama menentukan. Kaum muslimin rahimakumullah, kemudian
Namanya puasa itu ada puasa yang wajib, ada puasa yang juga yang puasa-puasa yang sunnah. Bedanya puasa wajib dengan sunnah itu, kalau puasa wajib itu niatnya itu harus dari malam, maksudnya di malam itu sudah, malam hari sudah sebelum fajar itu sudah harus niat untuk berpuasa. Adapun puasa sunnah maka boleh meniatkan meskipun sudah terbit matahari. Meskipun sudah terbit matahari, kemudian kalau misalnya dia kok belum makan apa-apa, belum minum sama sekali, maka boleh ketika itu langsung meniatkan untuk berpuasa. Setelah saya puasa aja, gitu ya. Kalau misalnya di rumah tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada, sementara sudah mulai terbit matahari, nah, sudah putuskan saya niat untuk puasa aja langsung. Itu boleh. Kalau puasa apa? Puasanya puasa sunnah. Adapun kalau puasa wajib maka tidak boleh, harus niat di malam harinya. Itu kaitan dengan rukun ya. Adapun syarat salat, syarat puasa. Syarat puasa itu ada dua ya, ada syarat wajib dan ada syarat sah. Syarat wajib itu sama dengan yang lainnya, Islam, kemudian berakal, kan gitu ya. Islam balik berakal, kemudian mampu. Itu 4 syarat wajib berpuasa. Orang dikatakan wajib berpuasa kalau termenuhi 4 syarat ini. Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat mampu. Ini 4 syarat wajibnya puasa. Berarti kalau salah satu dari 4 ini tidak ada, tidak wajib. Misalnya orang kafir, gitu ya, orang kafir. Kemudian atau misalnya dia belum balik, belum wajib untuk puasa. Jadi kalau anak-anak kita yang masih di bawah umur, yang belum sampai umur usia balik, mereka itu tidak wajib berpuasa. Cuma kita mestinya membiasakan mereka dengan puasa agar mereka tumbuh besar dan sudah terbiasa dengan ibadah, meskipun mereka belum wajib. Tapi kita berusaha untuk membiasakan mereka. Dan kata para sahabat, mereka mengatakan kunna nusawwimu sibyanana. Dulu kami itu biasa melatih anak-anak kami untuk puasa. Kalau mereka sudah mulai merasakan lapar, diselimur, begitu ya, diselimur dengan permainan-permainan, dengan diajak permain untuk main apa gitu. Atau kalau sekarang ngabuburit gitu ya. Ya, kalau sudah mulai sudah mulai kerasa itu mengeluh, nah itu sudah diselimur oleh orang-orang tua mereka. Itu seperti itu. Jadi dilatih anak-anak meskipun mereka belum balik. Kemudian syarat wajib yang ketiga adalah berakal. Jadi yang tidak berakal tidak wajib untuk puasa. Orang-orang yang gila itu tidak wajib untuk puasa. Dan yang keempat mampu. Ya, kalau dia seorang muslim, balik, akil, tapi tidak mampu puasa karena ada penyakit misalnya, atau karena usianya sudah tua, sudah sepuh, maka tidak ada kewajiban untuk berpuasa, tidak wajib untuk puasa karena ketidakmampuan. Ya, karena tidak mampu maka tidak wajib untuk puasa dan diganti dengan Diganti dengan fidyah bagi yang sudah sepuh-sepuh ya. Yang sudah sepuh-sepuh diganti dengan fidyah. Itu kalau memang sudah tidak mampu, atau kalau orang yang sakit dan dia tidak ada harapan kesembuhan, maka juga diganti dengan fidyah. Kaum muslimin rahimakumullah, itu syarat wajib ya. Syarat wajib muslim, balik, akil, mampu. Selanjutnya, adapun syarat sahnya puasa. Syarat sahnya puasa itu ada beberapa syarat. Yang pertama niat.
Ini yang pertama. Dan Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung dengan niat, ya, tergantung dengan niat. Ya, kalau puasa tidak niat, ya enggak niat. Atau niatnya beda, tidak makan, tidak minum, tapi niatnya untuk apa? Untuk diet misalnya. Maka ini tidak dianggap sebagai puasa. Dan untuk puasa wajib, tadi kita jelaskan bahwa yang namanya puasa wajib, puasa Ramadan itu niatnya harus dari malam. Dari malamnya itu sudah meniatkan. Rasulullah SAW beliau bersabda dalam hadis datang dari sahabat Hafsah dari Nabi, beliau bersabda, "Man lam yubayyit siyam minal lail fala siyama lahu." Siapa yang tidak meniatkan puasa dari malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Tidak ada puasa. Artinya harus meniatkan sebelum terbit fajar. Maka harus sudah meniatkan. Memang ada rencana niat untuk berpuasa. Itu syarat yang pertama, harus niat. Kemudian dan berkaitan dengan masalah niat, ya, berkaitan dengan masalah niat, apakah niat puasa Ramadan itu, niat puasa itu harus dilakukan setiap malam ataukah cukup di awal? Biasanya di awal dia mengatakan saya mau puasa, niat puasa selama sebulan penuh. Apakah seperti itu ataukah dia setiap malam harus niat? Ya, setiap malam harus niat. Maka di sini ada perbedaan pendapat, tapi walamnya pendapat yang lebih kuat itu yang mengatakan bahwa setiap malam itu harus meniatkan. Ya, harus meniatkan. Kenapa? Karena Rasulullah tadi mengatakan siapa yang tidak meniatkan puasa dari malam harinya, maka tidak ada puasa baginya. Berarti niatnya setiap malam, Ya, meskipun kalau dia meniatkan nggak apa-apa. Kalau dia meniatkan saya niat puasa selama 1 bulan, itu nggak apa-apa ketika di awal Ramadan seperti itu. Tapi juga diiringi dengan niat di setiap malamnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Dan ini syarat yang pertama, ya, masalah niat. Kemudian untuk niat ini, ya, niat puasa, niat artinya menyengaja. Niat artinya menyengaja, artinya seorang itu tidak harus mengatakan nawaitu shauma ghadin. Begitu, ya. Aku meniatkan untuk puasa di besok hari dan seterusnya, itu tidak harus mengucapkan lafaz-lafaz seperti itu, tidak harus. Ya, kenapa? Karena niat itu artinya adalah al-qasd, menyengaja. Kalau seorang dia sudah sahur, namanya sahur berarti apa? Persiapan untuk apa? Puasa, kan gitu, ya. Orang kalau sudah sahur berarti sudah persiapan untuk puasa, sudah niat untuk puasa. Seperti itu. Sehingga namanya niat itu tidak harus diucapkan, Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian syarat yang kedua adalah suci dari haid dan nifas. Ini bagi para wanita. Bagi para wanita syarat keduanya adalah suci dari haid dan nifas. Adapun kalau kondisinya haid dan nifas, maka tidak boleh berpuasa. Dosa kalau puasa. Perempuan sedang haid, tahu sedang haid, sedang nifas, kok malah puasa, maka bukan dapat pahala tapi malah dapat dosa. Sama kayak kita yang laki-laki. Yang laki-laki tahu dia sudah batal, tapi tetap melanjutkan sholat. Misalnya nih, sedang sholat jamaah, kemudian dia batal, tapi dia malu mau keluar, akhirnya tetap melanjutkan sholat dalam keadaan batal. Sah apa tidak sholatnya? Tidak sah, malah dia berdosa karena sholat tanpa toharoh, tidak berwudu. Bahkan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala bila menjelaskan bahwa yang seperti ini bisa menyebabkan orang itu keluar dari Islam, murtad. Kenapa? Karena dia melanggar sesuatu yang sudah diketahui oleh semua kaum muslimin. Semua kaum muslimin tahu bahwa tidak boleh sholat kecuali dalam keadaan suci, dan dia tetap sholat dalam keadaan tidak suci. Ini bisa menyebabkan seorang keluar dari Islam karena menyelisihi sesuatu yang sudah diketahui oleh semua kaum muslimin.
Jadi hati-hati ya. Kalau sudah batal sudah keluar saja. Jangan malu-malu, jangan malu kepada manusia tapi kemudian tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Ini masalah puasa. Kapan mulai dianggap masuk bulan Ramadan? Bulan Ramadan dianggap masuk bulan Ramadan itu ketika apa? Ketika itu dengan salah satu dari 3 cara. Cara menentukan awal Ramadan itu dengan 3 cara. Cara yang pertama itu dengan ru'yatul hilal. Cara pertama, melihat hilal. Kapan melihatnya? Pada tanggal 29 Sya'ban. 29 Sya'ban ketika menjelang tenggelamnya matahari di situ atau ketika tenggelam matahari dilihat di situ. Biasanya muncul setelah tenggelam hanya beberapa detik begitu. Itu dilihat di situ. Itu ru'yatul hilal dilakukan pada pada tanggal 29. Dan namanya ru'yah hilal seperti itu asalnya dulu pakai apa? Pakai mata, karena zaman Rasulullah itu tidak ada tidak ada teropong, belum ada teropong bintang kan gitu ya. Jadi asalnya tetap menggunakan mata seperti itu. Adapun sekarang sudah ada teropong bintang, maka dimanfaatkan karena sudah ada alat bantu untuk melakukan ru'yah tersebut. Maka gunakan itu. Dan Rasulullah mengatakan sumu li ru'yatihi. Kata Rasulullah, puasalah kalian karena melihat hilal. Karena kalian melihat hilal. Dan Allah berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Siapa yang melihat hilal, melihat bulan, maka berpuasalah. Siapa yang melihat, maka dia berpuasa. Ini puasa. Dan ketika seorang dia melihat hilal, ya dia melihat hilal ru'yah, dia berusaha untuk ru'yah dan dia benar-benar melihat bulan sabit sendirian, apakah kemudian dia puasa sendiri atau tidak? Ya, puasa apa tidak? Saya sudah lihat kok, saya sudah benar-benar melihat. Ya, puasa apa tidak? Ini tidak berpuasa sampai persaksiannya itu ditetapkan oleh penguasa. Jadi kalau saya ngaku melihat tapi penguasa tidak ngakui, maka tidak berpuasa. Jadi tergantung nanti pengakuan dari apa? Dari penguasa seperti itu. Kaum muslimin rahimakumullah, karena yang namanya puasa kata Rasulullah, as-saumu yauma yasumun nas. Puasa itu dilakukan pada hari di mana manusia itu berpuasa, dilakukan bareng-bareng, tidak sendiri-sendiri, tidak. Jadi puasa itu ketika kompak semua satu negara dia berpuasa, sudah puasa pada hari itu. Ketika penguasa itu menetapkan puasa tersebut. Ini cara pertama. Jadi tidak kemudian kalau saya berusaha melihat hilal, saya lihat benar-benar lihat hilal, nah kemudian besok saya puasa tanpa disetujui oleh penguasa, itu tidak seperti itu. Harus dengan kesepakatan, ketetapan penguasa, pemerintah. Kemudian yang kedua, yang kedua itu dengan persaksian. Persaksian ada yang melihat hilal tersebut, dia bersaksi bahwa dia telah melihat hilal. Ini ya sama ya, ru'yah juga. Cuma kalau tadi kita yang melihat, kalau ini orang lain melihat. Orang lain melihat kemudian ditetapkan oleh penguasa sebagai awal Ramadan, maka ditetapkan. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar mengatakan, "Tara'an nasul hilala." Manusia mereka berusaha melihat hilal. Fa akhbartu Rasulullah anni ra'aituhu, dan aku mengabarkan kepada Rasulullah aku telah melihat hilal tersebut. Aku melihatnya. Fasamahu wa amara an-nas bisiyamihi. Maka manusia pun Rasulullah pun berpuasa dan memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa. Jadi boleh mengambil persaksian orang yang melihat hilal tersebut. Diambil berita tersebut, diterima berita tersebut ketika ditetapkan oleh penguasa. Karena Rasulullah ketika itu beliau posisinya sebagai seorang pemimpin negara. Kaum muslimin rahimakumullah. Adapun yang ketiga, cara yang ketiga untuk menetapkan
awal Ramadan adalah dengan ikmalu iddati syahri Sya'ban 30 yauman, menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kalau pada tanggal 29 Sya'ban hilal tidak terlihat, maka digenapkan bilangan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Itu kalau terhalang, baik terhalang karena mendung atau karena karena mendung misalnya, tidak karena atau karena angin atau yang lainnya sehingga membawa badai, pasir atau yang lainnya, sehingga yang jelas ketika terhalang tidak bisa kelihatan, maka digenapkan jumlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Rasulullah mengatakan sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi fa in hubbiya atau humya alaikum fa'akmilul iddat Sya'ban 30. Puasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah. Berbuka maksudnya Idul Fitri, karena melihat hilal juga. Dan jika tertutup dari kalian hilal tersebut, fa'akmilu iddat Sya'ban 30, maka genapkanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Itu kalau tertutup hilalnya, maka kita genapkan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Puasanya berarti setelahnya lagi. Kaum muslimin rahimakumullah, itu tiga cara menetapkan menetapkan hilal. Adapun penetapan bulan Ramadan, awal Ramadan dengan menggunakan hisab, menggunakan hisab, maka penetapan yang seperti ini tidak ada pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu tidak menggunakan hisab untuk menetapkan awal Ramadan tersebut. Ya, adapun di Indonesia dulu itu, karena itu sekarang saya nggak pernah ikut lagi. Dulu pernah zaman masih muda masih sering ikut rombongan ru'yah hilal di pinggir pantai sana, pantai Kebumen di Kebumen. Dulu sering seperti itu. Tapi sekarang nggak tahu masih ada apa tidak. Dan sekarang katanya pemerintah menggunakan hisab, menggunakan hisab, dan sama dengan teman kita dari Muhammadiyah itu juga menggunakan hisab, juga. Yang jelas ada perbedaan hisab di situ antara hisab. Kenapa kok sering terjadi perbedaan? Sama-sama menggunakan hisab, Muhammadiyah menggunakan hisab, kemudian pemerintah menggunakan hisab, kok beda hasilnya? Apa hisabnya yang salah atau gimana? Gitu ya. Satunya pakai hisab, satunya tidak. Ya, meskipun ini tidak secara syariat, ini tidak ditetapkan dalam syariat, karena Rasulullah tidak pernah menggunakan hisab. Ya, bahkan Rasulullah mengatakan kita adalah orang-orang yang ummi, umat yang ummi, yang buta, tidak bisa baca tulis. Maka Rasulullah mengatakan kita tidak menghisab, tidak melakukan hisab. Yang namanya bulan itu hakada wa hakada wa hakada, artinya bulan itu ada jumlahnya 29 hari atau 30 hari. Sudah seperti itu. Ya, tidak menggunakan hisab ilmu perbintangan, tidak. Ya, tidak hisab dengan menggunakan matahari atau bulan, tidak seperti itu. Tapi ketika kita di Indonesia, dan alhamdulillah mereka penguasanya juga kan perhatian tentang awal Ramadan. Cuma untuk saat ini katanya menggunakan hisab, itu kaitan dengan kebijakan penguasa. Dan kenapa bisa berbeda dua hisab tersebut? Kenapa bisa beda dalam menetapkan awal Ramadan antara penguasa dan Muhammadiyah, padahal sama-sama menggunakan hisab? Karena perbedaannya Muhammadiyah itu menggunakan hisab namanya thubutul hilal, adanya hilal. Yang penting sudah ada hilal. Kalau pemerintah menggunakan hisab namanya imkanur ru'yah, memungkinkan untuk dilihat, dengan hilal yang mungkin untuk bisa dilihat, memungkinkan bisa dilihat. Dan perbedaannya, jadi kalau yang
Thubutul hilal, adanya hilal itu yang penting berdasarkan hisab itu sudah kelihatan, sudah ada hilal meskipun cuma 0, sekian derajat, yang penting sudah ada hilal, sudah besok puasa, begitu ya. Kalau yang dipakai penguasa, dipakai pemerintah, itu tidak, mereka menggunakan hisab namanya imkanur ru'yah ya, dengan ada hilal tapi memungkinkan untuk dilihat ya, memungkinkan dilihat karena ya tadi ya, dan ini hasilnya beda. Kalau sudah ada hilal tapi 0, sekian derajat gitu ya, maka penguasa tidak akan menetapkan besok sebagai hari puasa, tidak. Kenapa? Karena tidak mungkin bisa dilihat, begitu ya, tidak mungkin bisa dilihat, sehingga penguasa tidak akan menetapkan besok sebagai hari apa? Hari puasanya. Puasanya kapan? Besoknya lagi digenapkan menjadi apa? Menjadi 30, Sya'bannya 30. Kenapa? Ya karena tidak mungkin bisa dilihat, meskipun harusnya sudah ada hilal tapi tidak memungkinkan untuk bisa dilihat. Sehingga kalau kita perhatikan sesuai dengan dalil-dalil yang kita baca tadi, ya hisabnya penguasa itu lebih hati-hati dan lebih sesuai dengan dalil-dalil yang ada ya, dalil-dalil sesuai dengan apa namanya, karena memungkinkan, sudah memungkinkan untuk dilihat seperti itu, sudah memungkinkan. Adapun kalau tidak memungkinkan, ya namanya tidak mungkin dilihat, ya tidak mungkin dilihat, maka apa namanya ya belum bisa dianggap sebagai hilal. Karena Rasulullah mengatakan tadi bahwa sumu liru'yatihi, puasa karena kelihatan hilalnya. Kalau tidak mungkin kelihatan, ya belum, jangan puasa dulu, seperti itu. Ini wallahu a'lam bishawab. Maka apa namanya untuk penetapan awal Ramadan itu adalah wewenangnya penguasa. Itu wewenangnya penguasa yang menetapkan. Dan kalau apa namanya sebagaimana kita jelaskan tadi, seandainya ada orang melihat hilal tapi tidak diakui oleh penguasa, itu pun dia tidak boleh puasa sendirian. Itu adalah wewenangnya penguasa yang menetapkan awal Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah, itu untuk apa namanya awal Ramadan, penetapan Ramadan. Kemudian masalah lain terkait dengan masalah hilal, jika ada satu daerah yang sudah melihat hilal dan sudah menetapkan awal Ramadan, apakah ini berlaku untuk seluruh negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya ataukah tidak? Ya, ataukah masing-masing daerah itu punya hilal sendiri-sendiri, punya matlak sendiri-sendiri? Ya, terkait dengan masalah ini, ya pendapat yang benar wallahu a'lam bahwa masing-masing daerah itu punya matlak sendiri-sendiri, punya hilal sendiri-sendiri. Apalagi kayak Indonesia dengan Saudi itu kan jauh sekali ya, dengan jarak yang sangat jauh sekali. Itu tidak bisa apa namanya samakan. Mungkin di sana sekarang sudah tanggal 1, di sini masih tanggal berapa? Ya masih belum masuk Ramadan. Di sana sudah Ramadan, di sini bisa jadi belum Ramadan. Nah, seperti itu. Sehingga karena perbedaan jarak yang sangat jauh, sehingga yang benar wallahu a'lam bahwa masing-masing daerah itu punya matlak sendiri-sendiri. Kaum muslimin rahimakumullah, ini masalah hilal ya, masalah hilal seperti itu. Kemudian masih ada waktu, kita singkat aja ya. Hal-hal yang disunahkan ketika puasa, sunnah-sunnah ketika puasa. Disunahkan untuk makan sahur, satu ya, disunahkan untuk makan sahur. Kata Rasulullah, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena pada sahur itu terdapat keberkahan, akan membuat orang itu menjadi kuat untuk berpuasa, sehingga disunahkan untuk makan sahur. Sunnah yang kedua, disunahkan untuk mengakhirkan sahur. Ya, mengakhirkan sahur. Itu disunahkan untuk itu. Jadi sahurnya jangan jam 12 malam gitu ya. Jadi diakhirkan. Kemudian apa namanya? Sunnah yang lainnya disunahkan untuk menyegerakan berbuka. Disunahkan menyegerakan berbuka setelah terbit matahari tentunya ya, bukanya. Jangan karena pengen cepat-cepat buka
belum tenggelam matahari sudah berbuka, bukan. Ukurannya berbuka itu ketika sudah tenggelam matahari, bukan ukurannya bukan adzan. Ya, bukan ukurannya adzan. Jadi kalau ada yang adzan belum tenggelam matahari, jangan buka. Jangan alasan kawis adzan gitu ya. Jangan alasan itu sudah adzan, sudah ada yang adzan, berarti sudah boleh buka. Jangan, tapi ukurannya adalah ketika sudah tenggelam matahari. Dan tenggelam matahari di sini boleh kita bangun di atas sesuatu yang kita yakini. Misalnya yang jelas ya, kemarin sore saya lihat tenggelam jam sekian, saya lihat jam saya. Nah itu boleh langsung pakai waktu yang kemarin. Atau menggunakan prasangka juga boleh. Prasangka ya, misalnya hari mendung, kan nggak bisa kelihatan matahari itu, nggak bisa kelihatan tenggelam apa tidak, nggak kelihatan. Ya wis kayane gewis maghrib, kan gitu ya. Seperti mungkin ini sudah kemungkinan besar ini sudah masuk waktu maghrib, sudah berbuka. Dan ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah, ya, pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Disebutkan di dalam Sahihul Bukhari dari Asma bin Abi Bakar, beliau mengatakan aftarna ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma ghaimin thumma tala'ati syams. Kata Fatimah putri Abu Bakar, beliau mengatakan kami dulu berbuka pada zaman